Pemirsa, anggota TNI dan istrinya tewas setelah motor yang mereka tumpangi ditabrak mobil yang dikemudikan anak kandung. Halo pemirsa, kita berjumpa kembali dalam program Berita Kriminal. Bersama kita akan mengungkap dunia kejahatan dengan berbagai laporan kriminal dalam Sergap. Jajaran Puring hingga saat ini aman terkendali. 86 bantuannya 87 jalan kuda 86. Pemirsa, Masjid Jakarta Islamic Center di Koja, Jakarta Utara terbakar. Kebakaran terjadi pada bagian kubah masjid yang diduga dalam proses renovasi. Kepulan asap disertai kobaran api membakar kubah Masjid Jakarta Islamic Center di Koja, Jakarta Utara pada Rabu sore. Kebakaran sempat membuat panik warga dan pengguna jalan. Menurut saksi, api kali pertama terlihat membakar di sisi utara dan selatan kubah hingga menjalar ke seluruh bangunan kubah. Kebakaran terjadi usai kegiatan sholat asar berjamaah. Sejumlah petugas pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi untuk memadamkan api. Belum diketahui apa penyebab terjadinya kebakaran ini, namun dari informasi sementara, pihak Jakarta Islamic Center sedang melakukan renovasi pada bagian kubah. Dalam peristiwa ini tidak terjadi atau tidak menimbulkan korban jiwa. Ya. Untuk selanjutnya, kita masih fokus untuk pemadaman api. Setelah itu, kita akan melakukan pengamanan TKP, sehingga TKP ini tetap status quo. Untuk saat ini, sudah ada 4 pekerja, ya tadi rekan-rekan sudah paham bahwa ini ada kegiatan renovasi kubah dan 4 orang pekerja saat ini sudah kita amankan ke Mako Polres untuk kita minta keterangan ya. Itu ada kelalaian Pak dalam pekerjaan? Nanti kita lihat dulu ya. Kebakaran masih dalam penyelidikan polisi. Dari Jakarta, Vendra Kurniawan melaporkan. Sementara itu, pemirsa, sebuah motor terbakar di tengah jalan Kemayoran, Jakarta Pusat. Kebakaran terjadi setelah motor mengalami kempes ban. Sebuah motor terbakar di Jalan HBR Motik, Kemayoran, Jakarta Pusat. Tumpahan bahan bakar pada tangki bensin membuat kobaran api semakin membesar. Menurut saksi, sebelum api membesar sempat terjadi ledakan. Peristiwa terjadi saat motor yang dikendarai Kadir warga Tambora, Jakarta Barat hendak menuju ke tempat kerja di kawasan Kelapa Gading. Saat melewati jalan HBR Motik, tiba-tiba ban motor kempes dan korban terjatuh. Motor terseret ke aspal jalan, mengeluarkan percikan api dan membesar menyambar motor korban. Api diduga berasal dari korsleting mesin yang kemudian menyambar ke tangki bahan bakar. Saya mau minggirin, banyak ngoleng belum jatuh. Oh tadi jatuh, sepeda motornya jatuh nih Bang. Jatuh ya? Jatuh saya. Habis. Jatuh biasanya. Beruntung tidak ada korban, polisi menyelidiki penyebab kecelakaan. Dari Jakarta, Rani Sanjaya melaporkan. Sekelompok remaja yang sedang berpesta miras di kawasan Kampung Bahari, Jakarta Utara digerebek polisi. Para remaja tersebut terpegok hendak membeli sabu. Sejumlah remaja yang sedang berpesta miras di kawasan menuju Kampung Bahari, Jakarta Utara digerebek polisi. Tindakan tersebut dilakukan sebagai bagian dari razia penggunaan dan peredaran narkotika di wilayah tersebut. Para remaja tersebut mengaku hendak membeli narkoba di Kampung Bahari. Polisi tidak menemukan barang bukti narkoba dari tangan mereka dan diminta untuk pulang. Sejumlah lapak di Kampung Bahari juga digeledah polisi dan ditemukan sejumlah plastik klip bekas sabu dan sejumlah obat tramadol. Sekelompok pemuda dan pemudi yang bergonceng tiga di daerah Bahari, Tanjung Priok. Setelah kami periksa, kita tanya-tanya, interogasi singkat. Mereka mengaku bahwa ingin membeli narkoba jenis sabu. Kemudian kami mencegah hal tersebut dan kemudian kami arahkan untuk kembali ke rumah masing-masing.
Patroli tersebut akan terus dilakukan tim presisi untuk menekan penyebaran narkoba dan angka kriminalitas di wilayah Jakarta Utara. Orang tua sebaiknya mengawasi dan mengedukasi anak dengan baik agar tidak terjerumus ke dalam lingkaran narkoba. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus melaporkan. Sejumlah mobil yang melintas pada malam hari di Jalan Tol Semarang Solo menjadi sasaran pelemparan batu. Akibat pelemparan, kaca mobil pecah dan korban luka-luka. Korban Nur, kacanya tempat 62. Sebuah bis antar kota mengalami pecah kaca usai melintasi Jalan Tol Semarang Solo, Jawa Tengah. Aksi yang dilakukan orang iseng ini juga menyasar sebuah mobil pribadi saat melintas di kilometer 459 hingga 462 jalur tol Bawen. Setidaknya 4 kendaraan mengalami pecah kaca depan dan menimbulkan korban luka. Peristiwa pada malam hari terjadi pada waktu hampir bersamaan. Usai kejadian, polisi meningkatkan patroli dan memburu pelaku. Mengarah kepada anggota masyarakat yang iseng atau memang disengaja, nanti akan kita ungkap selanjutnya. Yang jelas, resmob kita sudah muter. Aksi pelemparan di jalan tol sangat berbahaya dan meresahkan para pengguna jalan. Dari Semarang, Jawa Tengah, Kristiadi melaporkan. Sementara itu, kaca pintu KRL pecah diduga terkena peluru saat melintas di kawasan Buaran Durensawit, Jakarta Timur. Polisi memastikan pecahannya kaca pintu KRL akibat lemparan batu, bukan akibat tembakan. Video amatir merekam sejumlah penumpang KRL panik usai mendengar suara keras dari pecahan pintu KRL saat melintas di rel kereta api Buaran Durensawit, Jakarta Timur Selasa malam. Penumpang mendengar suara kencang seperti tembakan. Polisi memastikan bahwa kaca pintu KRL pecah akibat adanya aksi pelemparan batu. Beruntung tidak ada korban dari peristiwa ini. Diketahui aksi pelemparan di kawasan ini sebelumnya juga pernah terjadi dalam beberapa waktu lalu. Bahwa itu bukan peluru nyasar, itu adalah lemparan batu. Itu udah di cross check dari sana. Jadi nanti alurnya dari perusahaan dari perkeretaapian, nanti kita tunggu mekanisme dari perkeretaapian. Apakah mereka melaporkan atau tidak. Namun kita sudah selidiki di sekitaran yang diindikasi ada pelemparan tersebut. Polisi selidiki pelaku pelemparan batu. Dari Jakarta, Rio Manik melaporkan. Seorang pria di Marangin, Jambi tewas akibat dianiaya tetangganya. Pelaku tidak terima, dituduh mencuri durian yang jatuh dari kebun korban. Warga berupaya menghakimi Tarso Sujito 50 tahun, terduga pelaku pembunuhan tetangganya di Lembah Masurai, Marangin, Jambi. Sejumlah petugas mencoba melerai namun warga terus berusaha menyerang. Peristiwa berawal saat pelaku tiba-tiba didatangi oleh korban JT 40 tahun pada dini hari saat berada di pondokan kebunnya. Pelaku dituduh telah mencuri durian yang jatuh milik korban. Tak terima, pelaku pun segera menyerang korban hingga tewas. Usai peristiwa tersebut, jasad korban dikubur tak jauh dari lokasi kejadian. Jasad korban dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Kolonel Abunjani, Bangko. Awalnya mereka cekcok mulut terkait ditegur karena mengambil buah durian di area perkebunan. Kemudian TKP-nya ini kebetulan di area perkebunan di Kecamatan Lembah Masurai. Pelaku terancam 20 tahun penjara. Dari Kabupaten Marangin, Jambi, Budi Utomo melaporkan. Pemirsa, seorang anggota TNI dan istri di Balikpapan, Kalimantan Timur tewas setelah motor yang mereka tumpangi ditabrak mobil yang dikemudikan anak kandung. Sang anak yang belum mahir mengemudi salah menginjak pedal gas saat arus lalu lintas sedang tersendat.
Kepolisian mengamankan lokasi kecelakaan lalu lintas di Jalan Mula Warman, Balikpapan Utara, Kalimantan Timur. Akibat peristiwa ini 2 korban tewas di lokasi. Usai kejadian, petugas gabungan dari Polresta Balikpapan dan Pomda 4 Mula Warman melakukan olah tempat kejadian perkara. Peristiwa berawal saat korban K, anggota TNI, berboncengan motor dengan MT istrinya dari kawasan Sepinggan menuju Manggar. Sementara anaknya AT 15 tahun mengikutinya menggunakan mobil dari belakang. Tiba di kawasan Batakan, situasi arus lalu lintas tersendat sehingga korban melambatkan laju motornya. Namun diduga belum akhir mengemudi, AT justru menginjak pedal gas dan langsung menabrak motor yang dikemudikan oleh kedua orang tuanya hingga tewas. Dia mau melakukan pengereman karena di sini ramai lalu lintasnya, melakukan pengereman, ternyata dia salah injek. Yang diinjaknya adalah gas sehingga mobil melaju cepat menabrak kendaraan roda 2 Vario yang dikemudikan oleh anggota TNI pangkatnya Peltu Angkatan Darat dari Dodikjur bersama istrinya Mujiati. Peltu atas nama saya? Pak Kris namanya. Peltu Kris. Pengendara Avanza sendiri usia berapa? Untuk pengendara Avanza ini masih anaknya, istrinya umur 15. Polisi menyelidiki kasus ini. Dari Balikpapan, Kalimantan Timur, Mukmin Aziz melaporkan. Sementara itu pemirsa, AG, remaja yang tidak sengaja menabrak kedua orang tuanya hingga meninggal dunia di Balikpapan hingga kini belum dimintai keterangan. Polisi mempertimbangkan kondisi kejiwaan pelaku yang masih berusia 15 tahun. Polresta Balikpapan belum memeriksa AG karena masih dalam suasana duka. Secara psikis, AG juga masih trauma karena kehilangan kedua orang tuanya akibat kecelakaan maut di Jalan Mula Warman, Balikpapan Timur, Senin lalu. Kapolresta Balikpapan, Komisaris Besar Tirdi Hadmiarso mengatakan AG masih bersama keluarganya di Samarinda. Sementara jenazah almarhum Peltu Tris dan istri dimakamkan di Samarinda pada Selasa. Pihak keluarga akan hadir di Polresta Balikpapan untuk memberikan keterangan dalam waktu dekat. Sementara itu, minibus yang dikemudikan AG serta sepeda motor yang dikemudikan Peltu Tris bersama istrinya dibawa ke Mapolresta Balikpapan. Belasan siswa di Pandeglang, Banten menjadi korban kecelakaan saat hendak menuju lokasi wisata. Angkutan umum yang mereka tumpangi terjun ke sungai. Akibatnya 2 siswa meninggal dunia karena terluka parah. Belas siswa salah satu MTSN di Pandeglang, Banten terlibat kecelakaan tunggal di Jalan Raya Bonghas Lebak, Desa Sukaraja, Kecamatan Pulosari, Pandeglang, Banten. 2 korban terluka parah bersimbah darah di lokasi akibat terjepit badan kendaraan angkutan umum yang ditumpangi. Sebelumnya angkutan umum yang dikemudikan Nur Asih tersebut kehilangan kendali saat melintas di jalan yang curam. Diduga remblong, kendaraan tersebut terjun ke sungai. Terus si korban satu terjepit sebelah sini, yang satu terlempar. Kejadiannya curam. Terus dia tidak bisa mengendalikan mobilnya, remblong, banting sama sopirnya ke pembatas, mobil kebalik. 2 orang. 11 siswa terluka ringan, sementara 2 siswa yang terluka parah tewas dalam perjalanan ke rumah sakit. Sang supir diamankan di Mapolsek Pulosari untuk dimintai keterangan, sementara 11 siswa yang selamat telah dipulangkan. Dari Pandeglang, Banten, Iskandar Nasution melaporkan. Komplotan curanmor terekam CCTV menyatroni rumah kos di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. 1 pelaku merusak kunci gembok pagar dan membawa kabur motor. CCTV merekam komplotan curanmor beraksi di sebuah rumah kos di Jalan Pete 6, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. 1 pelaku merusak gembok pagar rumah dengan cairan khusus. Sementara pelaku lainnya menunggu di depan rumah kos. Menurut korban, pencurian terjadi pada pukul 4 pagi.
Tidak hanya membawa kabur motor, pelaku yang berjumlah 4 orang juga menggondol beberapa barang penghuni kos seperti sepatu, helm, dan gitar. Nggak tahu pakai bahan apa gitu, intinya langsung kebuka. Terus motor aku kan aku kunci stang. Nah pas aku kunci stang itu tiba-tiba pas motor aku langsung dibawa malingnya langsung nyala. Ada helm, ada tas, ada 2 sepatu, ada gitar. Berbekal rekaman CCTV, korban laporkan kasus pencurian ke Polres Metro Jakarta Selatan. Dari Jakarta, Den Helmisa Jambakti melaporkan. Polda Jawa Timur menggelar rekonstruksi tragedi Kanjuruhan di lapangan sepak bola di Mapolda Jawa Timur. Rekonstruksi dilakukan untuk memperjelas BAP serta memfokuskan pada 3 tersangka dari unsur Polri. Ada 30 adegan dalam rekonstruksi dan melibatkan 54 orang, baik saksi maupun peran pengganti. Untuk memperjelas berita acara pemeriksaan di Treskrimum Polda Jawa Timur menggelar rekonstruksi tragedi kerusuhan Kanjuruhan hari Rabu. Dalam rekonstruksi hadir Kadif Humas Polri Irjen Pol Dedi Prastyo, Deputi 5 Bitkor Kamtipmas Kemenko Polhukam Irjen Pol Armet Wijaya, serta perwakilan Kejaksaan Tinggi Jawa Timur. Penyidik di Treskrimum Polda Jawa Timur fokus pada 3 tersangka dari unsur Polri, yakni Kompol WS, AKP BS, serta AKP H. Rekonstruksi memperagakan 30 adegan mulai dari penonton turun ke lapangan hingga penembakan gas air mata. Perbedaan adegan rekonstruksi dengan fakta yang terjadi merupakan hak tersangka untuk mengingkari. Namun penyidik memiliki keyakinan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan alat bukti yang seluruhnya akan dipertanggungjawabkan dalam persidangan. Dan kita masih menunggu untuk pelaksanaan ekshumasi karena sampai hari ini dari pihak penyidik juga nanti akan didampingi dari pihak Polhukam akan bertemu dengan pihak keluarga sesuai dengan pasal 134 KUHP. Ya, penyidik harus melakukan komunikasi dulu dengan pihak keluarga. Deputi 5 Bitkor Kamtipmas Kemenko Polhukam Irjen Pol Armet Wijaya menyatakan rekonstruksi merupakan satu di antara rekomendasi tim gabungan independen pencari fakta untuk memperjelas fakta yang bakal membantu kejaksaan di persidangan. Lebih memperjelas ya kondisi fakta yang ada di lapangan sebagaimana yang kita lihat di CCTV ya sehingga nantinya rekonstruksi ini akan membantu kejaksaan di dalam proses persidangan pengadilan. Dalam rekonstruksi tragedi Kanjuruhan yang menewaskan 133 orang tersebut, penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Timur menghadirkan 54 orang saksi dan peran pengganti. Dari Surabaya, Jawa Timur, Hari Tambayong melaporkan. Kapolda Sumatera Barat Irjen Teddy Minahasa terlibat peredaran narkoba di wilayah Jakarta. Sabu yang diedarkan diambil dari pengungkapan jaringan narkoba internasional. Laporan khusus Sergap Investigasi akan mengulasnya lebih lengkap sesaat lagi. Tetaplah bersama Sergap. 86, bantuannya, 87 jalan kuda, 86.